Setiap tahun, Indonesia mengalami banjir yang merendam ribuan rumah, melumpuhkan aktivitas masyarakat, bahkan merenggut nyawa. Dari kota-kota besar seperti Jakarta hingga pedesaan terpencil, banjir menjadi ancaman yang terus berulang. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan banjir? Seberapa besar dampaknya? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mencegahnya? Mari kita bahas lebih dalam dokumenter ini. Secara sederhana, banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daerah yang biasanya kering. Fenomena ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir menjadi bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, menyumbang dari 40% dari total kejadian bencana setiap tahun. Banjir tidak hanya terjadi dalam satu bentuk. Ada beberapa jenis banjir yang sering melanda Indonesia. Yang pertama, banjir sungai, yang terjadi akibat meluapnya air sungai setelah hujan deras. Yang kedua, banjir rob, yaitu banjir akibat naiknya permukaan air laut yang sering terjadi di daerah pesisir. Yang ketiga, banjir bandang. Banjir yang datang secara tiba-tiba dengan arus kuat, sering membawa lumpur dan material lain. Lalu, mengapa banjir sering terjadi di Indonesia? Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama, curah hujan tinggi, terutama di daerah yang memiliki topografi rendah. Yang kedua, penggundulan hutan, karena pohon yang ditebang mengurangi daya serap tanah terhadap air. Yang ketiga, sistem drainase yang buruk, akibat sampah yang menyumbat saluran air. Yang keempat, urbanisasi tanpa perencanaan, yang akhirnya mengurangi daerah resapan air. Banjir membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga pada kesehatan dan ekonomi. Yang pertama, kerugian harta benda. Rumah-rumah rusak, kendaraan terendam, dan fasilitas umum hancur akibat banjir. Yang kedua, gangguan ekonomi. Banjir menghambat aktivitas ekonomi karena toko dan pasar harus tutup, transportasi terganggu, dan banyak pekerja tidak bisa bekerja. Ketiga, ancaman kesehatan. Setelah banjir surut, muncul berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, dan infeksi kulit akibat air yang tercemar bakteri dan limbah. Yang keempat, dampak psikologis. Kehilangan tempat tinggal dan harta benda dapat menyebabkan trauma dan stres bagi korban banjir, terutama anak-anak. Banjir memang sulit dihindari, tetapi ada banyak cara untuk mengurangi dampaknya. Yang pertama, reboisasi dan pelestarian hutan. Menanam kembali pohon di daerah hulu sungai membantu menyerap air dan mencegah banjir bandang. Yang kedua, pembuatan sumur resapan dan biopori. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. Yang ketiga, normalisasi sungai dan perbaikan drainase. Pemerintah perlu memperbaiki sistem drainase dan melakukan pengerukan sungai secara rutin untuk mencegah sedimentasi. Yang keempat, edukasi masyarakat. Masyarakat juga harus berperan aktif dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihan lingkungan. Banjir adalah masalah yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi dampaknya. Dengan menjaga lingkungan dan menerapkan mitigasi yang tepat, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih aman dan bebas dari banjir. Mari mulai dari hal kecil, jangan membuang sampah sembarangan, jaga lingkungan, dan peduli terhadap alam, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.